Bencana tanah longsor yang terjadi di Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah memakan banyak korban. Menanggapi bencana yang terjadi di Petung Kriono ini, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Jateng, Iqbal Almagosan selaku manajer advokasi dan kampanye WALHI Jateng menolak jika intensitas hujan yang tinggi menjadi penyebab tunggal terjadinya longsor. Menurut Iqbal, ada penyebab lain bencana yang memakan banyak korban tersebut, seperti perubahan landscape bentang alam di Jawa Tengah yang dinilai menjadi faktor lain penyebab sejumlah bencana alam yang terjadi di Jawa Tengah. Iqbal juga mengatakan kebijakan Pemprov Jateng mengenai rencana perubahan tata ruang yang dinilai justru bakal menghilangkan sekitar 82.000 hektar daerah hulu. WALHI memberi contoh yakni proyek geotermal yang dinilai merusak kawasan hulu. Tanggapan kami dari WALHI terkait bencana yang baru-baru terjadi di Petung Kriono, jelas pertama WALHI sangat prihatin dan turut berduka terhadap keluarga korban yang memang terdampak dari bencana tersebut. Yang kedua, jelas sebenarnya kejadian Petung Kriono semakin mengingatkan pada kita bahwa kemudian Jawa Tengah dalam kondisi tidak baik saja dan semakin hari semakin parah. Kebencana-kebencana yang terjadi semakin besar terjadi, bahkan merenggut korban jiwa dan merusak banyak harta benda warga. Itu sih sebenarnya kalau tanggapan dari WALHI. Terus kira-kira penyebabnya apa, Mas? Murni karena hujan yang tinggi atau ada misalnya pembakaran hutan atau apa? Nah, kalau WALHI jelas kami sangat menolak adanya satu penyebab tunggal yaitu akibat curah hujan dan sebagainya. Dalam kondisi pun jelas kemudian perubahan landscape bentang alam jelas itu sangat mempengaruhi bagaimana kejadian-kejadian seperti tanah longsor, banjir bandang dan sebagainya itu. Namun kemudian WALHI belum memiliki riset sebenarnya akar dari penyebabnya apa gitu. Nah, tetapi dalam sekarang ini WALHI tetap akan menolak bahwa curah hujan menjadi satu penyebab yang tunggal dari apa yang terjadi di Pekalongan. Soal mitigasi, Mas, yang harus dilakukan untuk daerah-daerah rawan terutama longsor terutama ya. Yang jelas sebenarnya untuk data-data mengenai daerah-daerah rawan itu jelas sudah ada ya, bahkan Jawa Tengah ditetapkan sebagai provinsi nomor 2 yang memiliki rawan bencana yang sangat tinggi secara nasional. Maka sebenarnya saya rasa pertama menetapkan secara tegas daerah-daerah rawan bencana, menjaga bahkan mencari strategi mitigasinya itu jelas jadi satu hal yang penting. Bahwa kemudian kita semua sudah tahu mana saja wilayah-wilayah yang kemudian dia sangat berpotensi untuk terjadinya banjir, longsor dan sebagainya. Kita harus membatasi berbagai macam aktivitas, bahkan mungkin melarang aktivitas tertentu tidak dilakukan di wilayah itu, karena itu akan semakin memperparah. Nah, selain itu saya rasa respon kebijakan menjadi penting di kondisi Jawa Tengah saat ini yang bahkan di awal tahun sudah dilanda bencana banjir, longsor yang sangat besar kayak gini di banyak titik, bahkan WALHI mencatat ada 13 titik yang sangat parah terjadi di Jawa Tengah. Saya rasa ini harus dibicarakan dalam forum-forum kebijakan. Kebijakan yang dikeluarkan harus sangat berpedoman terhadap kondisi ini dan menjawab masalah-masalah kebencanaan ini, tidak kemudian kontradiktif. Misalkan kami temukan di kebijakan terbaru Jawa Tengah mengenai perubahan rencana tata ruang dan wilayah provinsi, ada wilayah yang akan dihilangkan seluas 82.000 hektar, itu adalah wilayah kawasan yang memberikan perlindungan di bawahnya. Dan itu adalah wilayah-wilayah hulu, daerah-daerah resapan yang harusnya dijaga untuk tidak memperparah kondisi ini, itu malah akan dikurangi atau dihilangkan. Bahkan kawasan konservasi akan dihilangkan seluas 18.000 hektar. Itu contoh bagaimana kemudian kebijakan yang dikeluarkan tidak menjawab kondisi-kondisi ancaman yang terjadi saat ini bagi warga Jawa Tengah. Itu sih, Mas. Jadi itu yang paling penting menurut saya, kemudian kondisi-kondisi ini direspon dalam bentuk kebijakan. Daerah lain misalkan ketika ada satu proyek misalkan geotermal yang dia membutuhkan satu lahan yang sangat besar, mungkin 100-an hektar dan semua itu berada di kawasan hutan, maka dia akan membabat itu.
dan itu akan memperparah kondisi. Kalau geotermal yang sekarang existing geothermal misalkan di Dieng, nah dia akan memperparah kondisi banjir yang ada di Wonosobo, Banjarnegara, Cilacap dan sebagainya. Karena di wilayah atasnya semakin dirusak gitu kan oleh proyek-proyek itu. Jadi itu salah satu contohnya. Kemudian Walhi bersama koalisi teman-teman Malih dari Segoro di tahun 2022-2023 kami melakukan laporan investigasi mengenai penyebab banjir. Walaupun lokasinya tidak menyebar secara luas, kami fokus di wilayah pesisir, tapi kemudian laporan investigasi itu memberikan bukti bahwa kemudian apa yang dilakukan oleh pemerintah itu hanya sebagai obat penenang atau obat penyedar sakit, tapi tidak memberikan obat untuk mengobati akar dari masalah. Kejadian kayak di Petung Kriono itu harus dievaluasi oleh pemerintah. Evaluasi dalam bentuk kebijakan, apa kemudian kebijakan yang memperparah kondisi di Petung Kriono. Kedua adalah meriset akarnya apa. Jangan kemudian kita terlena dengan alasan curah hujan yang tinggi tanpa kemudian melihat akarnya sebenarnya ada lagi penyebab kondisi lokalnya. Itu yang kemudian harus dicari dan dicarikan solusinya agar tidak berulang lagi. Hingga Kamis 23 Januari 2025 pagi, total jumlah korban tanah longsor di Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan yang ditemukan 21 orang meninggal dunia. 5 orang hilang belum ditemukan dan korban luka-luka sekitar 13 orang. Tim Liputan Kompas TV, Jawa Tengah.